Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bareng tutorial makelar Edjian guys ya. Masih bareng Cakra ya. Oke, di kesempatan siang hari ini kembali lagi kita akan mengupas ya cara tutorial perbaikan TV LCD LED, plasma dan kilet ya. Oke, kita akan di kesempatan kali ini kita akan memperbaiki TV sub ya. Oke, TV sub serinya 40SA 5100 ya, dengan permasalahan hidup sebentar, keluar logo, habis itu lampu kembali merah ya, terus berkedip-kedip guys ya. Tutorial gimana cara penanganannya, jangan kemana-mana, tetap di tutorial makelar Edjian. Oke guys, balik lagi di tutorial makelar Edjian ya. Oke, untuk pembongkaran kita skip guys ya. Oke, ini penampakan dari isi dalamnya dari 40SA ya, 5100 ya, TV LED sub yang akan kita kerjakan. Tentunya penyakitnya protek ya. Dia start, timbul logo, habis itu dia mati, terus lampu indikatornya protek, kedip-kedip merahnya guys ya. Oke, ini penampakan power supply-nya guys ya. Jenisnya SA gini. Ini ada jenis mainboardnya ya. Dia menggunakan panel Cime ya. Tuh, Inoluk ya. Oke. Oke, gara-gara lampu backlight mati juga bisa menyebabkan mainboard jadi error ya guys ya, karena datanya error korup alias dia ada proteksi untuk mengaktifkan error ya apabila lampu backlight mati atau juga dari jalur inverter ya. Oke, ini saya curiga guys karena ada bekas timah ya, ada di casing ini karena saya baru bongkar ya. Oke, ini ada timah. Kita bongkar dulu apakah power ini pernah dikerjain sama servis lain. Kita siapkan dulu alatnya guys ya. Oke, ini penampakan power supply-nya secara dekat guys ya. Ini ada jalur yang dibatasi ini ya. Ini yang ada dibatasi warna ini putih ini jalur primer ya. Sedangkan ini jalur sekunder ya, out dari trafo switching ya. Oke, kita lihat dulu. Untuk jalur primernya aman ya, tidak ada solderan. Nah, di sini guys ya, ini jalur sekunder, kayaknya ini sudah pernah diganti ya diodanya ini ya. Memang biasanya dioda ini sering bermasalah guys ya. Ini putus, secara garis besar driver backlight pasti ikut bermasalah guys ya. Oke, kita coba ukur apakah ini aman sama jalur MOSFET-nya ini aman ya. Oke, kita cek guys. Dia menggunakan tegangan utama ini di 12 volt ya kalau untuk jenis ini, tapi rata-rata jenis
LCD sub atau LED sub rata-rata PCC utamanya untuk standby-nya di tegangan 12 volt ya. Jadi kita coba mengukur guys ya. Kebanyakan dari pengalaman jenis ini bermasalah di backlight ini ya. Oke, kita cek dulu tegangan untuk ini sama ini untuk MOSFET. Kalau memang aman dia berarti ini bermasalah ya. Nah, karena TV ini orangnya buru-buru guys ya. Jadi kita harus secepatnya kerja ya. Kalau memang IC driver ini bermasalah, ini serinya TPS ya, TPS 61197 ya, 61197 ya. Berhubung buru-buru guys ya, kalau memang ini bermasalah, tapi nanti dulu kita cek dulu ini. Nah, kalau memang kita beli kan membutuhkan waktu guys, jadi kita akan memodif aja guys nanti apabila memang IC ini bermasalah ya. Sebenarnya ada dijual, hanya saja orangnya mau buru-buru, kita hanya diberikan waktu sekitar 3 jaman aja guys ya, karena TV ini akan dibawa ke pulau sebelah ya. Oke, kita ukur dulu guys komponen-komponen yang ada di seputaran jalur backlight ya. Oke, langsung tahap pengukuran guys ya. Oke, kita cek di sini. Ini dioda. Oke, normal ya diodanya guys ya. Dia ada out ya. Biasanya kalau untuk jenis 40 ini tegangan backlightnya itu 50-an sampai 60-an kalau nggak salah guys ya. Kita akan lihat elko-nya nanti. Kalau dia elko-nya 100 volt, berarti tegangannya pasti di bawah ya. Mungkin sekitar space-nya itu 30 sampai 40% dari daya maksimal elko ya. Biasanya begitu ya. Oke, aman ya untuk MOSFET pertama. Oke, MOSFET kedua juga aman guys ya. Sepertinya IC ini bermasalah guys ya. Ini kalau dari tampilan lihat ini kayaknya pecah guys. Nah, ini ada pecahan guys ya. Ini ada pecahan ini. Memang pecah guys ya. Nih pecah guys. Pernah solder-solder juga sama servis lain ya. Oke, daripada kita nunggu lama isinya, kita akan modif ya jalur backlight dengan menggunakan inverter universal ya. Oke, inverter universal. Tapi kita harus mematikan dulu proteknya guys ya. Protek feedback ya. Jadi kalau TV sub ini rata-rata ya, kata orang servis ini pokoknya raja protek dia. Backlight bermasalah protek, apalagi TV tabung banyak sekali proteknya guys. Nah, ini yang akan kita kerjakan, ini dia protek ya. Protek diakibatkan dari jalur inverter atau IC driver inverter ini bermasalah ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu untuk backlight ya, apakah ini bermasalah atau tidak ya. Itu berhubung ini pecah, sudah positif IC drivernya bermasalah. Tapi kita akan memodif, tapi harus mematikan proteksi ya untuk di jalur backlightnya ya. Jadi biar dia ndak blink lagi ya. Oke, kita akan cek dulu ini guys ya. Nih. Oke, kita siapkan dulu guys ya. Ini pengetesan untuk backlight ya. Alat yang harus dipunya untuk setiap teknisi ya, untuk pengetesan lampu backlight ya.
Ini sudah lama betul. Terus untuk ini, untuk digital ini sudah error guys ya. Ya, maklum aja karena lama sudah guys ya. Oke, kita akan ukur dulu guys. Kita akan tes dulu apakah lampu backlit bermasalah sebelum kita bongkar ya. Kalau memang tidak bermasalah ya kita nggak akan bongkar, kita akan memodif aja untuk inverter ini agar bisa digunakan di sub ya. Oke, ini untuk tegangan minnya. Tegangan minnya, ini tegangan. Nah, oke. Nah, itu kelihatan lampu backlightnya sepertinya aman guys. Nah guys ya, nyala tuh mati, terus hidup ya. Oke, alhamdulillah kita nggak bongkar layar guys ya. Kita akan ngerjain aja ini IC ini. Ini ada step-stepnya guys yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk Anda, karena ini jenis penyakit yang katanya ada yang berhasil mengerjakan, ada juga tidak guys ya. Oke, kita akan coba kita kerjakan sesuai data. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya yang Cakra berikan di sini untuk teman-teman teknisi atau juga untuk para nonton di tutorial Maklar Etian ya. Oke, pertama-tama yang kita lakukan ini, kita akan melepas ini ya. Terus nanti ada pin ya yang perlu kita siapkan. Nanti ada resistor ya. Resistor nilainya sekitar 1 kilo aja ya, 1 kilo. Nanti akan kita jumper kaki pin 15 ya. Kaki pin 15 di IC ini ya. Jadi ini kaki pertama ya, ini kaki 8, ini kaki 9, terus ini 16. Berarti 2 dari ujung guys ya. Oke. Tapi kita harus mencopot IC ini dulu guys ya. Nanti kita kaki nomor 15 akan kita jumper dengan resistor 1 kilo ke ground ya. Itu untuk mematikan protek ya, sistem protek di sub ini guys ya. Kalau ndak bisa langsung di sini aja guys, kita jumper daripada kita ke sana, tapi harus IC-nya dilepas dulu ya. Kalau ndak dilepas nanti masih protek ya, biasanya gitu ya. Kita akan menjumper dari sini ya. Ini ada out ya. Ini dari pin 1 sampai pin 13 ya. Nanti kita akan menjumper di sini untuk protek setelah diurutkan ke sini. Ketemunya di pin 15 di sini pin 10 guys ya. Oke. Ini ada pin 1 sampai di pin 10 ya. Ini kayaknya pernah dikerjain tapi mungkin tidak berhasil. Apa memang IC ini nggak dilepas jadi dia masih protek ya. Oke. Mudah-mudahan di tangannya Maklar ya, Maklar Etian bisa berhasil ya kita modif ya. Oke, ini benar sudah sebenarnya pin 10 ya. Nanti pin 10 akan kita jumper resistor ke ground ya. Oke, kita siapkan dulu resistornya guys. Oke, langkah awal kita akan melepas IC ini dulu guys ya. Oke, karena PCB-nya ini agak tipis, kita harus menggunakan fluk ya untuk membantu ya. Untuk membantu pelepasan dari kaki-kaki ini ya guys ya. Soalnya kalau kita solder langsung takutnya nanti pas kita lepas ini bisa jalurnya bisa terikut ya. Oke, kita membantu aja, memberikan fluk biar mudah untuk IC ini dilepaskan ya. Oke. Pertama kita lepaskan dulu IC ini guys ya. Oke. Kalau sudah solderan, bekas solderan teknisi lain kayaknya mudah sudah dilepas guys ya. Oke. Oke, ini IC-nya guys. IC-nya
jenis TPS 61197 ya, untuk IC driver backlightnya ya. Kita amankan dulu, kita betulin kaki-kakinya sini guys ya, serapi mungkin kita ngerjakan punyanya orang karena ini amanah ya. Oke, setelah kita bongkar, oke, sudah kita lepas ya. Terus nanti kita akan menjumper sini pin 10 ini ke ground, ini ground ya. Oke, untuk mematikan jalur proteksi backlightnya ya. Setelah kita bersihkan ini, kita akan memodif guys ya. Inverter ya, inverternya begini yang biasa saya gunakan ya. Banyak dijual di pasaran. Dia inputnya sekitar 12 sampai 26 volt, outputnya maksimalnya di 180 volt ya. Oke, untuk pemasangan ada ini biasa saya gunakan, berhubung ini bekas guys ya. Oke, biasa untuk ini sudah saya siapkan kabel-kabelnya. Di sini ada 3 jalur aja yang kita gunakan ya. Ini ada PCC ya. Oke, PCC ini nanti kita ambil di 12 volt untuk di kabel kuningnya. Ini groundnya untuk kabel hijau. Terus kabel coklatnya ini on off ya. On off ini fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan jalur backlight ya. Jadi apabila TV di standby kan, dia TV-nya juga ikut mati jalur backlightnya ya. Apabila di on kan, backlight juga ikut kerja guys ya. Apabila ini tidak diaktifkan, nanti suatu standby backlightnya on terus guys ya. Nah itu ya. Oke, nanti pemasangannya nanti saya arahkan di sini, jadi biar nggak gagal paham, karena pengerjaan jenis ini banyak yang tidak berhasil guys ya. Kita akan coba, sudah berapa kali kita kerjakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk penonton setia, tentunya khususnya juga untuk para subscriber. Jadi untuk Anda yang mau like, comment, share, dan subscribe, dipersilakan guys ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat aja tutorial makalah dan ini untuk kita semua ya. Oke, kita bersihkan dulu vlog-vlognya guys. Oke, setelah kita bersihkan guys ya. Oke, dari vlog-vlog yang tadi kita ya, ini tadi jumperan di pin 10 ya, menuju ke ground ya, dengan resistor 1 kilo untuk melumpuhkan proteknya ya. Oke guys, kita lanjut ke pemasangan inverter backlight ya. Karena sudah kita matikan proteknya tadi dengan beri resistor ya di pin 10 atau pin 15 ke ground ya, dengan nilai 1 kilo ya. Ini ada input 12 sampai 26 volt, nanti maksimal output untuk tegangan backlightnya 180 volt ya. Oke, hanya 3 kabel aja yang kita pakai guys ya. Ini ada 3 kabel. Yang pertama ini kabel yang kuning ini PCC ya. PCC kita akan mengambilkan tegangan 12 volt. Terus kabel hijau ini kita ambilkan di ground. Terus kabel yang coklat ini nanti kita akan pasang on off ya. On off ini kita akan mencari tegangan yang apabila dimatikan TV-nya tegangannya tidak keluar, dan kalau TV dihidupkan tegangannya keluar guys ya. Kita akan mengambil di T-con ya, karena untuk on off ini kita ambil di T-con sebab suatu TV dimatikan nanti T-con tidak kerja ya. Apabila TV dihidupkan, T-con akan kerja guys ya. Nah gitu ya, dia sebagai on off ya. Jika ini tidak dipasang, nanti lampu backlightnya nyala terus ya, nggak bisa dimatikan guys ya, karena dia fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan backlight ya. Oke, kita akan pasang dulu. Untuk tegangannya 12 volt ya. Kita nggak usah bingung-bingung di pin 1 ini ya. Di sini ada pin 1 sampai di pin 4 ini tegangan 12 volt ya. Oke, kita akan solder di sini. Kita ambil di sini.
Terus groundnya sembarang aja, yang penting ground untuk kabel yang warna hijau ya. Kita ambil ground di sini aja karena di sini ada pendingin, kaki pendingin kita solder di sini. Oke. Untuk inverter ini auto ya, jadi mengikuti beban yang ada atau beban dari backlight yang kita gunakan guys ya. Oke, setelah kita pasang guys, sini ya. Nih. Setelah kita pasang, kita cari tegangan untuk on off ya. Oke, ini untuk satu kabel terakhir kita ambil di jalur ini tuh, jalur PCC ya dari T-Con ya. Jadi dari mainboard sana keluar tegangan 12 volt, dia melewati fuse ya. Nah, kita akan jumper di fuse ini guys ya. Oke, kita pasang di fuse untuk on off nya. Oke, kita pasang di fuse, terus kita pasang di sini ya. Untuk jalur backlightnya kita langsung pasang, di inverternya sini ya. Ini ada positif negatif ya, jangan salah guys ya. Nanti apabila ada kesalahan pemasangan, TV-nya nanti atau backlightnya bisa putus ya. Oke, negatif, ini positif ya. Oke, di sini guys ya, kita akan pasang di sini guys. Positif tengah, negatif pinggir ya. Oke, kita akan coba dulu. Kita ukur dulu guys ya. Oke, jadi biar Anda juga lihat di sini. TV akan kita nyalakan guys ya. Kita periksa dulu, jangan sampai ada salah guys ya. Karena kesalahan sedikit nanti lampunya bisa putus ya. Lampu backlight kita bongkar lagi guys. Ke backlight yang seharusnya tadi kita tidak perlu bongkar, kita bongkar lagi ya. Oke, standnya kita perjauh dulu guys ya. Untuk tegangan ini kita agak jauhkan dikit. Nah, ini guys, kita nyalakan langsung TV-nya. Awaskan dulu yang ada di atas sini ya, obeng bor segala, nyamankan dulu. Kita pasang powernya guys. Mudah-mudahan berhasil guys ya. Karena SAP ini, dengan kata lain, kebanyakan orang servis ngomong si raja protek ya. Kita akan mematikan proteksinya ya. Jadi kita on kan. Oh, belum dipasang guys ya, untuk kabel yang ke mainboard ya, sorry, belum dipasang nih, makanya kok tidak nyala tadi cakra pasang ya. Cabut dulu stekernya. Nah, itu ada kelipan cahaya tuh guys ya. Nah, kita pasang dulu ini guys untuk kabel ke mainboardnya ya. Oke, setelah kita pasang, kita cek tegangannya guys, berapa yang dibutuhkan di sini ya, berapa outnya. Oke, kita nyalakan TV-nya kembali. Oke, TV sudah nyala backlightnya guys ya. Tuh backlightnya sudah nyala. Coba kita matikan pakai tombol ya. Apakah backlight ini ikut mati atau dia on ya? Kita matikan. Nah, itu guys ya. Jadi kalau TV kita standby kan, backlightnya harus ikut mati ya, jangan nyala terus ya. Itu fungsinya dari
on off yang tadi kita pasang di tegangan Tikon ya. Oke ya, kita nyalakan lagi TV-nya. Oke, backlightnya sudah nyala guys. Kita akan ukur guys di tegangan 12 voltnya. Oke, stabil ya. Udah ada berdenyut walaupun kita masang ini ya, biar tercangkokkan ya. Terus kita langsung ke tegangan sini guys. Di sini ada nih. Tuh guys ya, kelihatan ya. Tegangan outnya sesuai dari backlight yang digunakan sekitar 62 volt guys ya. 62,6 volt ya. Itu yang seharusnya guys ya. Oke, TV ini alhamdulillah hidup ya. Dia tak akan protek ya. Oke, tapi sebenarnya TV ini protek. Tutorial cara setting ya, service mode untuk proteknya, karena kalau sudah IC driver bermasalah atau backlight bermasalah, dia akan protek guys ya kalau jenis ini. Jadi mainboardnya akan memerintahkan error ya. Jadi yang nilainya 5 untuk error, 5 itu untuk lampu ya, backlight ya. Kita harus rubah di 0. Tutorialnya ada video yang sebelumnya guys ya. Oke, ditonton, jangan lupa di like dan di subscribe guys ya. Oke, kita pasang kembali ke situ, ke tempatnya, baru kita lihat hasilnya gimana guys ya. Oke, dimatikan dulu unitnya guys ya. Kita matikan, baru kita pasang memasang ya. Kita akan pasang di sini guys ya, nanti untuk backlightnya. Tuh, kita akan memasang skrup di sini biar dia tergantung ya, karena jangan sampai dia jatuh. Nanti kalau jatuh bisa konslet ya. Untuk jalur inverter backlight cangkokan ya. Jadi kita harus mengetahui jalur mana dulu yang akan kita matikan proteknya guys ya, biar dia tidak aktif ya, biar mainboard perintahkan dia on terus ya. Karena kesalahan sedikit pun TV sub ini bisa ya, gampang protek ya. Kita rapikan dulu, kita pasang-pasang skrupnya. Di sini ada 3 skrup. Oke, kita pasang semua dulu skrupnya guys. Oke, setelah kita pasang skrupnya, nah, langsung kita nyalain aja guys ya. Setelah kita modif guys ya, tutorialnya tadi ada di depan ya, ada inverter ya. Terus kita ngambilkan ini dari sini ya, fuse ya untuk on off nya. Kita nyalain TV nya, gimana hasilnya guys. Cocok dulu TV nya. Oke, langsung kita lihat hasilnya. Lampu berubah jadi kuning ya, atau hijau ya. Oke, logo sub. Oke, display. Nah, alhamdulillah guys ya, tidak protek lagi guys ya. Akhirnya terselesaikan ya untuk permasalahan protek ya, protek backlight ya, akibat dari jalur inverter atau driver inverternya bermasalah guys ya.
Oke, sedikit tutorial aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat aja menangani LED ya, TV LED sub serinya 40 SA 5100 ya, dengan permasalahan tadi guys ya. Kita ngerubah backlight, kebanyakan kita harus menyeting juga atau masuk di factory atau service mode ya, untuk mematikan dan merubah data yang error ya, error reset namanya ya. Oke, tutorialnya ada di video sebelumnya dari tutorial ini guys ya. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat aja. Kita jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa silakan bantu dan support channel kami dengan like, komen, share sebanyak-banyaknya. Yang terutama itu adalah subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Mudah-mudahan tetap amanah aja menjadi penonton setia di tutorial Maklar Etian guys. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya.